Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul presentasi video. Perkenalkan, saya Cici Aulia sebagai moderator, dan ini teman-teman saya. Saya Julia Cici. Saya Wisnu Ardina. Saya Aditya Wibowo. Saya Tiara Regina. Pada dasarnya, presentasi video terdiri atas kegiatan pembelajaran. 1. Video proses yang pengambilan gambarnya dilakukan dengan kamera video, baik yang terpasang pada telepon genggam dan perangkat pengadit lainnya, maupun pada kamera khusus untuk rekaman video maupun camcorder. 2. Screen recording, yang pengambilan gambarnya menggunakan lensa yang terpasang pada laptop atau webcam yang sengaja dipasang untuk perekaman gambar. Pengertian presentasi video. Presentasi video adalah video untuk mengomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukannya menjadi kesatuan yang utuh. Fungsi presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan. Presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan merupakan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan atau konsep adalah hasil pemikiran yang lahir sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Pada dasarnya, masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Perlu pelatihan mengidentifikasi masalah. Mampu mengidentifikasi masalah merupakan setengah langkah untuk kemudian menemukan solusi sebagai satu langkah berikutnya. Gagasan atau konsep pada presentasi video harus lebih bagus menggunakan ide yang asli, benar, bermanfaat, asli. Artinya gagasan atau konsep bukan hasil pemikiran orang lain, hasil kreativitas sendiri, bukan plagiasi, tidak menyalahi kaidah keilmuan, tidak bertentangan dengan norma atau aturan, bermanfaat artinya menjadi solusi bagi banyak orang. 2. Ide. Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, berarti sama dengan gagasan. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep. Secara sederhana, ide dapat dikatakan sebuah gagasan, sebuah rencana, pendapat. Misalnya, gagasan tentang sendok muncul dalam bentuk sendok yang utuh dalam pikiran. Selama gagasan belum dituangkan menjadi satu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka gagasan masih berada di dalam pikiran. Maka dari itu, pembuatan presentasi video harus dimulai dengan menciptakan sebuah ide dan konsep harus dikembangkan berdasarkan masalah. 3. Sinopsis. Sinopsis adalah suatu peristiwa atau rekaan yang disahkan dalam bentuk cerita singkat, ringkas, padat, dan jelas, tanpa menghilangkan unsur-unsur pentingnya. Dengan membaca sinopsis, dapatkan gambaran utuh dari sebuah cerita. 4. Treatment. Treatment adalah langkah menyusun urutan adegan sehingga adegan tersebut menjadi cerita yang menarik. Di dalam penyusunan treatment ini tidak dibutuhkan dialog, melainkan menggambarkan kondisi adegan yang harus dilakukan oleh pelaku atau aktor. 4. Naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambar alur cerita yang akan terlihat di layar. Naskah dalam pembuatan video proyek kali ini dibuat agar sang presenter mengerti detail dari presentasi yang akan disampaikan. Tulisan naskah dapat disederhanakan sesuai keperluan, tapi masih mengandung dimengerti oleh pendukung akan produksi. Sebelum memulai menulis naskah, untuk kepentingan dan tujuan apapun, sebaiknya mencoba memahami terlebih dahulu karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual. A. Media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan secara real, nyata. B. Media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara, meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. C. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual fakta, kejadian nyata ataupun sebuah fiksil gagasan kreatif. D. Melalui media televisi, program audiovisual dapat dalam setiap kali siar atau tayang dapat ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama. E. Media audiovisual
audiovisual sementara ini masih dianggap sebagai media komunikasi dan informasi yang paling efektif dibanding dengan media komunikasi dan informasi yang lain atau media cetak, radio dan lain-lain. Informasi atau pesan yang dikemas dalam program audiovisual teknik penyebarannya dapat melalui media televisi, internet, VCD, DVD. G. Program dikemas dalam format VCD atau DVD dapat ditonton berulang-ulang dan mudah digandakan. H. Setiap program audiovisual selalu dibatasi oleh waktu atau durasi. Dampak program audiovisual cukup tinggi sehingga sebelum diedarkan atau disiarkan harus benar-benar tidak ada kesalahan informasi. Jika terjadi kesalahan dan terlanjur disebarkan atau disiarkan akan sulit untuk meralatnya. Biaya untuk memproduksi program audiovisual relatif mahal. Untuk memproduksi program audiovisual memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam memproduksi program audiovisual dilakukan dengan tahap-tahapan yang sistematis atau praproduksi, produksi, pasca produksi. Fungsi naskah dalam pembuatan presentasi video naskah berfungsi sebagai 1. Dasar penentuan kostum, 2. Dasar penentuan pemeran, 3. Dasar penghitungan anggaran, 4. Dasar penentuan lokasi atau dekorasi, 5. Dasar pedoman pengambilan gambar atau syuting, 6. Pedoman utama dalam pelaksanaan produksi, 7. Dasar penentuan peralatan yang akan dipergunakan, 8. Dasar penentuan kerabat kerja yang diperlukan, 9. Dan lainnya terkait dengan proses produksi. Jenis naskah: 1. Non cerita, A. Berita atau news, B. Dokumenter, C. Fitur, D. Reality program, E. Dan lain-lain. Semua program tersebut di atas materinya bersumber dan fakta atau nyata adanya. 2. Cerita, A. Cerita untuk drama, B. Hiburan, musik, lawak, kuis, dan lain-lain, C. Iklan atau ILM, D. Dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra. 3. Jenis presentasi video. Berdasarkan tujuan pembuatannya, video dapat diperuntukkan. Cerita. Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. B. Dokumenter. Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. C. Berita. Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita. D. Pembelajaran. Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. E. Presentasi. Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, menerapkan pengetahuan tentang presentasi video, rumusan masalah, ide, sinopsis, treatment, dan pemahaman naskah. 1. Merumuskan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Setiap orang menginginkan kondisi yang ideal sesuai keinginannya. Namun pada kenyataannya banyak kendala yang menyebabkan tidak tercapainya kondisi ideal. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata tersebut harus bicara solusi penyelesaiannya. Kesenjangan dimaksud dapat diamati melalui latihan kepekaan atas kekurangan atau kelebihan suatu produk yang ada ditinjau dari beberapa aspek. 1. Ukuran, 2. Bentuk, 3. Fungsi, 4. Warna, 5. Bahan. Sekian dari